Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur sampai hari ini pun sidang jemaat Tuhan masih tetap setia dalam renungan kita. Saya percaya damai sejahtera Allah akan terus melingkupi sidang jemaat Tuhan, dan ini akan bertumbuh dan kita akan memperoleh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, dan kita akan menjadi berkat di tengah-tengah kita. Dan sidang jemaat Tuhan, kasih setia Tuhan terus kita rasakan hingga saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sayang kepada kita, dan Tuhan akan terus menopang dalam kehidupan kita supaya kita kuat menghadapi segala kehidupan dalam dunia ini. Sidang jemaat Tuhan, nanti kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan dan belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap Babel, ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, menyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasang orang berkuda, pasukan berkeledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ucapan ilahi terhadap Duma. Apa yang seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama malam ini, hai pengawal, masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya. Sekali lagi, ucapan ilahi terhadap Arabia. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan,
Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilenturkan, terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja para prajurit bahkan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Amin. Demikian pembahasan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hukuman Tuhan atas 3 bangsa. Sudah jemaat Tuhan terkasih, renungan kita hari ini adalah nubuat atau ucapan ilahi dari Nabi Yesaya mengenai hukuman Tuhan atas 3 wilayah utama, yaitu Babel, Duma atau Edom, dan Arabia. Sudah jemaat Tuhan terkasih, nubuat terhadap Babel akan datangnya bencana, kehancuran digambarkan seperti angin puting beliung yang dahsyat dari padang gurun. Ini akan terjadi kepada Babel, dan juga akan terjadi kesemasan Nabi Yesaya merasa sangat kesakitan, terkejut dan takut karena penglihatan yang mengerikan tentang penipuan dan kehancuran yang akan terjadi kepada Babel. Dan juga jatuhnya Babel sudah dinubuatkan terhadap seruan bahwa Babel sudah jatuh dan semua patung berhalanya telah hancur berkemping-kemping di tanah. Ini akan terjadi kepada Babel kehancuran, ya jemaat Tuhan. Dan juga nubuat terhadap Duma atau Edom. Dan juga pertanyaan dari Sir dilontarkan kepada Edom. Seseorang berseru menanyakan, berapa lama lagi malam akan berlalu? Kapan penderitaan berakhir? Itu artinya, kapan penderitaan ini akan berakhir terhadap Edom? Ya. Dan juga jawaban pengawal juga ada di sana. Pagi akan segera datang, tetapi malam juga akan datang kembali. Jika mau bertanya, datanglah kembali. Artinya di sana sidang jemaat Tuhan semuanya akan datang. Walaupun malam sudah berlalu, pasti akan datang malam lagi. Ya, penderitaan akan datang kalau kita tidak waspada dan kita bertobat, pasti akan berlalu semuanya. Dan nubuat terhadap Arabia sidang jemaat Tuhan, ya, akan terjadi pengungsian kafilah orang tidak harus bermalam di semak-semak padang belantara karena takut perang. Mereka takut sebenarnya, ya, pengungsi kafilah ini, ya, kafilah orang Dedan. Artinya di sana mereka akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan permintaan air dan roh, penduduk tanah Tema diminta memberi air kepada yang haus dan menyambut orang pelarian dengan makanan. Mereka akan melakukan ini. Dan juga hancurnya kejayaan Kedar dalam waktu 1 tahun. Seluruh kemuliaan dan sisa pemanah gagah dari Kedar akan habis binasa sesuai dengan firman Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada mustahil, semua akan berlalu kalau kita tidak setia di hadapan Tuhan. Tuhan menghukum ketiga bangsa ini, Babel, Duma atau Edom, dan Arabia. Kenapa? Karena mereka adalah penyembah berhala, ya, dan mereka hanya mengandalkan dari kekuatan mereka sendiri, kekuatan pemikiran mereka, ya, kekuatan daripada uangnya, kekuatan daripada tentaranya, kekuatan daripada kerajaan. Tetapi mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Makanya Tuhan menjatuhkan hukuman atas 3 bangsa ini. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Apakah kita menunggu hukuman Tuhan terhadap kita? Jangan kita seperti Babel, Duma atau Edom atau Arabia. Mereka sampai dihukum Tuhan karena mereka bebal. Apakah kita akan seperti itu sidang jemaat Tuhan? Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita kalau kita benar-benar
tidak mau datang kepada Tuhan, hanya mengandalkan kesombongan kita, keangkuhan kita, di hadapan Tuhan tidak ada artinya itu semua. Ya, Tuhan mau kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, mengakui segala kesalahan kita, menghadap Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui hanya Dia yang sanggup menolong dan mengubah kehidupan kita. Amin. So kita percaya sedang jemaat Tuhan, melalui kisah Babel, Duma, dan Arabia ini, kita akan mendapat anugerah Tuhan untuk dapat merubah ke arah yang lebih baik. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya rohani kami hari ini membawa pencerahan dalam iman kami. Tuhan, kami mau dibuahkan oleh Tuhan, kami dapat mengerti isi hati Tuhan, dan kami tidak mau turut dihukum dalam penghukuman Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan, dan iman kami bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah?